Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangaji Bakarti, NIM 20.024.338. Saya di sini akan menginterview beberapa mahasiswa tentang bagaimana eh, seseorang yang beriman memelihara kebersihan diri dan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Berikut adalah interviewnya. Oke, sekarang saya sudah sedang bersama dengan seorang mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, yang akan saya jadikan sebagai salah satu narasumber dari interview saya ini. Nah, sebelum itu saya ingin Anda untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Iqbal Sugiarto dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Agama Islam dengan prodinya PAI. Menurut saya, Allah itu sudah menyebutkan di salah satu ayatnya seperti innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Oke, dari situ ada maksud Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, senantiasa membersihkan dirinya, batinnya dari dosa-dosa yang mereka lakukan entah disadari maupun tidak, dan juga membersihkan diri mereka, jasmani mereka dari kotoran-kotoran yang menempel entah yang disadari dan yang tidak. Ya, contohnya mereka yang berkeringat, terus mungkin kena debu, kena asap, kan kita nggak bisa menghindari itu, kan anda najis gairu aini yang nggak bisa kita lihat otomatis menempel, meskipun dalam syariatnya kita tidak harus membersihkannya, soalnya gairu aini karena kita nggak bisa melihatnya. Ya, otomatis kalau kita pernah mempelajari atau enggak, kita sebagai umat muslim harus membersihkan diri. Ya, entah setelah olahraga kita nggak semena-mena langsung mandi, itu nggak boleh. Harus mengeringkan keringat dulu sekitar 10-15 menit baru kita mandi. Ingat, dalam sholat aja sebelum kita melaksanakan kewajiban sholat maupun yang sunnah, kita sendiri dituntut harus apa? Wudhu. Kalau memang tidak wudhu, silahkan bertayamum. Nah, itu dalam ini sudah saya coba dari diri sendiri. Gimana rasanya waktu hari libur atau minggu gitu ya, kita sebagai mahasiswa pasti ada rasa-rasa mager, dan otomatis saya mencoba diri saya sendiri untuk mencoba tidak mandi sampai siang. Itu rasanya memang berat dan males mau mengerjakan suatu. Contoh, kita mau tidur, sholat, habis itu kita olahraga, nggak mandi. Nah, waktu belum mandi kan, kita mau belajar pasti susah dan berat. Apalagi mau bersih-bersih kamar atau bersih-bersih rumah, pasti kita merasa berat. Soalnya di situ badan kita lagi kotor. Bisa antum coba kalau semuanya antum waktu malam sudah tidur ya. Ini tips dari saya. Bisa antum merasakan ya, melaksanakan wudhu. Insya Allah itu terbantu. Antum tidurnya lancar, cepat, dan jangan lupa berdoa. Itu pastinya. Nah, Mas, bagaimana tentang memenuhi kebutuhan jasmani itu sendiri bagaimana? Oh ya, kalau menurut saya, Anda pepatah orang Barat itu mengatakan mensana in corpore sano. Mungkin antum sekalian pernah mendengarnya seperti ini. Artinya, sungguhnya badan yang sehat atau yang kuat terdapatlah
disitulah terdapat pikiran yang sehat dan kuat. Nah, saya ambil saja, banyak orang yang kaya tidak memperhatikan pola kehidupannya, cuma kerja, makan, kerja, makan, kerja, makan, tanpa diimbangi memperhatikan kebutuhan jasmaninya. Contohnya kita berolahraga, itu akan ibaratnya kita memperbaiki sel-sel yang selama ini terbuang atau rusak oleh repairing body repairing, itu sangat membutuhkan seperti itu. Contohnya kita makan minum, otomatis kita kan masuk itu apa, kalori, vitamin juga. Nah, badan itu butuh ada sesuatu yang dikeluarkan, ya mohon maaf, seperti keringat, kencing, dan apa Mas? ya ini apa, kebutuhan apa yang harus dikeluarkan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya Mas Iqbal ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan sehat selalu ya Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan saya Muhammad Sangaji Pakarti terkait dengan kebersihan, memelihara kebersihan. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Kita harus menjaga dalam sholat kita, dalam beribadah kepada Allah, harus menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita menjadi lebih sehat, dan seperti sholat juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abikusuma dari Ilmu Hukum NIM 2002434 ingin menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Sangaji, terkait bagaimana seseorang memelihara kebersihan diri dan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Untuk memelihara kebersihan diri, yaitu saya mandi di pagi hari, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar. Lalu untuk memenuhi kebutuhan jasmani saya, melakukan olahraga, contohnya bermain futsal atau jogging. Untuk makanan, saya makan dengan menggunakan sayur di pagi hari dan siang hari. Dan saya pun jarang membeli makanan yang mengandung banyak micin. Dan saya orangnya tidak suka minuman manis atau dingin, jadi selalu minum air putih dan yang hangat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Darmawan dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2019076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Muhammad Sangaji Pakarti, yaitu tentang bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan memenuhi kebutuhan jasmani. Untuk menjaga kebersihan diri itu salah satunya bisa dengan mandi, kemudian yang sering dilakukan yaitu adalah dengan wudhu setiap sebelum sholat. Nah, itu juga salah satu cara kebersihan diri. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, sudah pasti untuk memenuhi kebutuhan jasmani itu memerlukan gizi ya. Jadi bisa mengkonsumsi buah-buahan, makanan yang bergizi, minum susu dan air putih yang cukup. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.